Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soal berikutnya. Gabungan antara gaya gesek udara dan hambatan udara pada seorang pengendara sepeda menghasilkan gaya sebesar F sama dengan kV. Ini berarti gaya penghambat ya. Dengan V adalah kecepatannya dan K adalah 3 Newton detik per meter. Jika dengan tenaga maksimal pengendara mampu menghasilkan daya penggerak sebesar 600 watt, maka kecepatan maksimumnya di permukaan datar yang tidak ada angin adalah berapa meter per second. Oke, ini kata kuncinya ada di daya, dan ini berhubungan dengan gaya gesek ya, atau gaya hambat lah. Hubungannya seperti ini, daya yang bisa dikeluarkan dan gaya hambat. Supaya mencapai kecepatan maksimum adalah seperti ini, P sama dengan F kali V. Di mana P ini daya, F ini gaya, V ini kecepatan. Jadi tinggal kita masukin aja yang diketahui di soal. Daya kita punya 600 watt atau 600 joule per second, udah satuan internasional ya. 600 sama dengan F gayanya adalah K kali V. Kali V lagi. Jadi 600 sama dengan K-nya 3, V-nya V kuadrat. Kalau kita benda ruas, ini jadinya V kuadrat sama dengan 600 dibagi 3. Berarti V kuadrat adalah 200. Nah, kalau V kuadrat sama dengan 200, maka V adalah akar 200. Akar 200 adalah 10 akar 2 meter per second. Ini kalau kita jadikan desimal, tinggal masukin aja di kalkulator. 10 akar 2, 14,1. So, kecepatan maksimum di permukaan datar yang tidak ada angin yang bisa dicapai oleh pengendara sepeda ini adalah 14,1 meter per second. Kita menuju ke soal berikutnya. Sebuah mobil dengan massa 1.200 kg yang sedang melaju dengan kecepatan 60 km per jam di jalan datar tiba-tiba dimasukkan ke gigi netral, yaitu dibiarkan meluncur sehingga kecepatannya berkurang dengan cara V sama dengan V0 per 1 plus T per 60 km per jam, di mana T dalam detik. Oke. Daya yang diperlukan untuk mengendarai mobil ini dengan kecepatan 30 km per jam di jalan yang sama adalah, baik ini berarti sebenarnya ada mobil gitu ya, punya kecepatan awalnya adalah 60 km per jam. Ya udah dibiarin tuh gigi netral. Nah, selama dia bergerak kan berarti ada hambatan ya, sesuatu yang membuat dia melambat. Karena dia melambat pada suatu momen ketika kecepatannya tersisa 30 km per jam, si mobil ini mengeluarkan daya sehingga kecepatannya tidak turun lagi. Sama aja terus 30 km per jam. Meskipun tadi awalnya diperlambat ya, ketika kecepatan awalnya 60 km per jam tadi. Nah, konsep yang berhubungan dengan soal ini tentunya adalah daya. Kemudian di sini kita ada persamaan ya. T sebagai fungsi waktu berarti nanti ada percepatan atau perlambatan lebih tepatnya. Kemudian kita hubungkan dengan daya begitu. Jadi kurang lebih rumus-rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Rumus daya P sama dengan F kali V. Rumus gaya F sama dengan M kali A. A-nya sendiri adalah turunan V terhadap T, dV per dt. Pertama, kan yang dicari daya ya. Daya itu kan F kali V. Ya udah kita kombinasikan dulu aja. F sama dengan MA ini ke dalam P. Sehingga kita dapat P sama dengan F kan MA. Berarti udah kita tulis MA kali V. Begini. Nah, di sisi yang lain, A itu sama dengan dV per dt, di mana V ini adalah V0 per 1 plus T per 60. Ya sudah, tinggal kita turunkan saja. Bentuk V ini bisa kita sederhanakan menjadi ini ya. V sama dengan V0 dikali 1 plus T per 60 pangkat minus 1. Nah ini biar satu baris aja. Sedangkan kalau kita mau mencari A itu kan V diturunkan terhadap T.
V0 tuh konstanta, kita tetap masuk V0, terus diturunkan pangkatnya turun min 1 dikali, kemudian T per 60 ini 1/60-nya masuk, kemudian sisa 1 plus T per 60. Pangkatnya berubah jadi min 1 dikurangi 1 lagi, minus 2, ini ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan biar lebih enak, minus V0 per 60 kali 1/1 plus T per 60 kuadrat, begini. Nah, persamaan ini juga bisa kita sederhanakan ya. Gimana tuh sederhanakannya? Yang T ini kita hilangkan, kita nyatakan dalam V. Kenapa dalam V? Karena yang diketahui di sini parameternya adalah kecepatan, V, 30 km per jam. Jadi kalau misalkan persamaan ini mau diubah, kita taruh di atas aja, mau diotak-atik gitu ya. Ini akan jadi T plus, 1 plus T per 60 sama dengan V0 per V. Sehingga ini akan jadi A sama dengan minus V0 per 60 dikali 1 per, ini kan 1 plus T per 60 sama dengan V0 per V kan. Yaudah ini jadinya V0 per V kuadrat, atau kita sama denganin biar enak ya, jadinya ini V0 per 60 dikali V kuadrat per V0 kuadrat. Ini V0 nya bisa dicoret sehingga A akan sama dengan minus V kuadrat per 60 V0. Nah, ini adalah A-nya. Kita tuliskan di sini dulu ya. Di sini A-nya adalah minus V kuadrat per 60 V0. Selanjutnya nilai A ini kita masukkan ke dalam P. Sehingga kita peroleh P sama dengan M dikali A-nya adalah V kuadrat per 60 V0, ini minusnya kita hilangkan ya. Karena ini kan F di sini adalah F penghambat sudah. Jadi kalau ini minus artinya tandanya perlambatan kan. Jadi kita ambil nilai positifnya saja. Dikali V, begini. Atau kita bisa tuliskan P sama dengan M V pangkat 3 per 60 V0. Nah kalau kita masukkan, M-nya adalah 1200, V-nya 30 km per jam ini kalau kita jadikan meter per second hasilnya adalah 30.000 dibagi 3600, sedangkan kalau V0 ini jadinya 60.000 dibagi 3600. Ini yang V0 dulu kita hitung ya. 60.000 dibagi 3600 itu adalah 16,67 meter per second, sedangkan untuk yang V itu adalah 8,33 meter per second. Nah, tinggal kita masukkan saja, V-nya adalah 8,33 pangkat 3 per 60 dikali 16,67. Kita hitung. Daya yang diperlukan berarti adalah 693,5 watt. Ini kan di soal ditanyakan kilowatt ya. Jadi tinggal kita bagi 1000 jadinya 0,6935 kilowatt. Kalau kita bulatkan satu angka belakang koma jadinya 0,7 kilowatt. Ini adalah jawabannya. 0,7 kilowatt. Begitu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.